Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jelang Pilkada DKI, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais berharap muncul pemimpin yang bijaksana dan tidak arogan. Amin Rais menilai Basuki Cahayapurnama tidak pantas memimpin Jakarta karena sangat arogan. Ditemui saat menghadiri pengukuhan dan sertijab pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Temanggung, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais mengatakan sikap kepemimpinan Basuki Cahayapurnama kerap memicu kontroversi dan menantang beberapa lembaga negara. Dengan sikap itu, maka Ahok dinilai sangat arogan, tidak pantas menjadi seorang pemimpin Jakarta. Amin berharap pada Pilkada DKI muncul sosok pemimpin yang tidak arogan dan mengayomi masyarakat, karena setiap kebijakan yang diambil menentukan nasib masyarakat Jakarta. Amin mengaku menyerahkan kepada DPP PAN terkait nama calon gubernur yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta mendatang. Itu satu sama lain menjadi orang Jogja betul-betul merasa tergerakkan, ya. Bagaimana mungkin seorang gubernur di DKI itu demikian arogan, demikian meremehkan semua lembaga negara, menantang-nantang, dan seolah-olah dia jadi dewa. Menurut saya itu dihentikan, ya. Kalau seperti ini nggak dihentikan, ini akan jadi presiden bahwa politisi bisa ngomong kotor, bisa mengumpat, bisa menghujat dan lain-lain, ya. Tidak layak jadi gubernur omongannya kotor, ya. Pengusaha Anda kembali di Top News, pemirsa. Revisi Undang-Undang Pilkada disinyalir mengandung muatan untuk mempersulit calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen, termasuk melalui peningkatan syarat dukungan calon independen. Meski demikian, anggota Komisi 2 DPR RI Arteria Dahlan membantah revisi Undang-Undang Pilkada untuk mempersulit calon independen. Para calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan atau independen nampaknya harus mulai waspada dengan persyaratan yang semakin menyulitkan. Komisi 2 DPR mengisyaratkan adanya revisi Undang-Undang Pilkada dengan sejumlah poin yang mempersulit calon independen. Dari syarat dukungan bermaterai sampai syarat dukungan yang diwacanakan naik menjadi 10% dari daftar pemilih tetap atau DPT. Meski demikian, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan membantah revisi Undang-Undang Pilkada untuk mempersulit calon independen. Arteria berdalih revisi undang-undang untuk memperbaiki sistem pilkada sehingga benar-benar terpilih kepala daerah yang berkualitas. Jadi jangan lihatnya kita mengamputasi 10%, ya, jangan lihatnya di DKI yang jumlahnya besar. Di banyak tempat yang DPT-nya cuma 26.000, 30.000, itu cuma 3.000. Di wilayah-wilayah sana yang tingkat kesukuannya tinggi, primordialismenya tinggi, mencapai angka-angka segitu begitu mudahnya. Jadi harusnya kita terbalik gitu, ya. Yang kita tuju DPT bicaranya ke satu tempat, padahal kita punya 560 kabupaten kota provinsi. Teman Ahok mengkritisi wacana peningkatan syarat 10% dari daftar pemilih tetap untuk calon independen. Peningkatan syarat dari 7,5% menjadi 10% ini dianggap menyulitkan para calon independen sehingga bisa menghambat semangat demokrasi. Juru bicara teman Ahok Amalia menyayangkan berkembangnya wacana untuk menaikkan syarat calon independen dari 7,5% menjadi 10% dari total daftar pemilih tetap. Syarat 10% dianggap sangat memberatkan bagi calon independen. Meski teman Ahok optimistis mendapatkan 10% KTP dukungan, namun syarat ini akan sangat memberatkan para calon independen di daerah lain. Teman Ahok sendiri saat ini telah berhasil mengumpulkan sekitar 650.000 KTP dukungan untuk pasangan Ahok Heru. Jika mengacu pada syarat 7,5%, maka jumlah ini sudah melampaui persyaratan. Namun jika syarat dinaikkan menjadi 10%, maka masih kurang. Jumlah pemilih tetap pada Pilkada DKI 2017 belum dipastikan, namun mengacu pada jumlah DPT pada tahun 2014 lalu, yakni 7.096.168 pemilih. Jika syarat dukungan dinaikkan menjadi 10%, maka calon independen minimal harus berhasil mengumpulkan KTP dukungan sekitar 710.000 KTP.
Menurut kami terkait dengan syarat yang akan dinaikkan ini tentu sangat menyulitkan untuk tim di calon independen ya, terutama kalau misalnya tim itu kan sifatnya relawan dan inisiatif seperti itu. Seperti di teman Ahok, kita kan juga tidak ada koordinasi dengan Pak Ahok langsung ya. Jadi semuanya benar-benar dari inisiatif masyarakat dan kita menggalang dukungan juga secara mandiri seperti itu. Apalagi kalau dengan teman Ahok ini kan kita organisasi yang semuanya penggeraknya itu dibiayai dengan penjualan merchandise. Kalau misalnya dinaikkan menjadi 10%, maka akan menjadi kos biaya politiknya juga akan lebih besar dibanding yang kemarin. Kecelakaan tunggal melibatkan motor besar yang terjadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Korban diduga kehilangan kendali setelah melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Motor yang dikendarai korban, Endi Marsa Arta Meswara, 38 tahun, terperosok ke selokan setelah sebelumnya menabrak trotoar dan halte bus. Sedangkan wanita yang diboncengnya, Wulansari Julianti, 41 tahun, mengalami luka patah tulang pada bagian kaki. Saat ini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Kronologinya kan dari jalur busway masuk. Dari sini dia buang, ini ada bekas seretan bannya kan mungkin udah menghindar, nabrak tiang langsung. Yang satu korban masih hidup, yang perempuan, yang satunya langsung meninggal di tempat. Seorang warga Kabupaten Magelang mendatangi Mapolsek Magelang Tengah melaporkan aksi penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di kawasan pusat pertokoan di Kota Magelang Sabtu malam lalu. Hingga saat ini ada 2 korban yang telah melaporkan dan kemungkinan laporan akan bertambah. Immanuela Indaworo, 17 tahun, warga desa Mungkidan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jumat siang, melapor ke Mapolsek Magelang Tengah karena menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal. Woro terkena tembakan saat akan menyeberang jalan menuju sebuah toko di Jalan Pemuda. Tiba-tiba ia merasa sakit di bagian kaki kiri dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut informasi warga, sudah ada 6 orang yang menjadi korban penembakan. Kasubag Humas Polres Magelang Kota AKP Esti Wardiani membenarkan adanya aksi penembakan misterius tersebut. Namun baru ada 2 korban yang melaporkan diri. Hingga kini pihak kepolisian masih memburu pelaku penembakan. Pemirsa, polisi mendalami motif kejahatan penembakan misterius di Magelang, Jawa Tengah yang menyerang sejumlah korban dari kalangan wanita. Sejauh ini sudah ada 5 saksi yang diperiksa. Rekan kami Nizar Karit akan melaporkan perkembangannya terkini dari Yogyakarta. Nizar, apa saja bukti yang ditemukan dari keterangan saksi? Zilvia, bukti yang ditemukan dari keterangan saksi adalah kronologi kejadian peristiwa atau penembakan yang terjadi hari sore kemarin dan beberapa hari sebelumnya. Memang korban dan saksi tidak menjelaskan secara spesifik apakah pelaku berada di ketinggian atau berada di sudut-sudut kota yang pada sore hari memang menjadi salah satu keramaian di titik Kota Magelang. Kawasan Jalan Pemuda atau yang masyarakat lazim menyebutnya sebagai kawasan pertokoan pecinan di sore hari memang menjadi titik keramaian. Banyak sekali warga yang hilir mudik di sana. Dan peristiwa ini menimbulkan efek trauma yang berat bagi warga, terutama bagi pekerja perempuan yang memang pada sore hari mereka harus melewati titik tersebut. Polisi sudah memeriksa 5 saksi dan sedikitnya sudah ada 6 korban wanita yang menjadi korban luka tembak. Memang tidak disebutkan apakah pelaku menggunakan senjata jenis airsoft gun, namun hasil penyelidikan sementara yang berdasarkan dari hasil visum korban yang melapor kemarin, polisi menduga pelaku menggunakan senjata angin atau senapan angin. Saat ini masih perkembangan penyelidikan terus dilakukan dan peristiwa ini mengundang reaksi dari Wali Kota Magelang yang berencana akan memasang beberapa CCTV di sudut Kota Magelang. Namun rencana ini masih terkendala dengan anggaran yang harus dibawa ke DPRD. Berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Wali Kota Magelang. 2, 1.
kota itu harus kita rekam semua. Tapi biayanya kan harus. Jakarta selalu jalan, kemudian 111 dari Bandung. Fasilitas tidak hanya di sini, besok di depan RSU maupun sekarang kendaraannya. Baik, bersiap-siap 111. Zilvia, demikian laporan dari Yogyakarta. Kembalikan Anda di studio. Nizar Keri, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, lapas narkotika kelas 2A Bancai, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat rusuh hingga bangunan terbakar. Hingga belum diketahui pasti penyebab kerusuhan, dan kita akan lihat dalam video dan foto yang diunggah di sosial media, terlihat bangunan lapas narkotika Bancai ini terbakar. Dugaan sementara kerusuhan bermula dari adanya razia narkotika. Napi di dalam lapas disebut tidak terima dengan adanya razia ini. Kepala Humas Ditjenpas Akbar Hadi mengatakan info sementara karena ada razia yang dilakukan oleh Kanwil dan BNN. Aksi pembakaran ini terjadi di beberapa titik lapas. Saat ini petugas gabungan sudah bersiaga untuk mengamankan lokasi agar tidak terjadi kembali kerusuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV di Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar. Iwan, selamat pagi. Bagaimana sebenarnya kronologis peristiwa hingga akhirnya terbakarnya lapas Bancai ini? Ya, Iqbal, kebakaran di lapas Bancai khusus narkoba Bancai ini terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi. Api menyala di sekitar kantor atau tempat petugas lapas Bancai. Kebakaran ini diduga diawali karena ada sweeping atau razia yang dilakukan oleh BNN dan petugas lapas Bancai pada hari Jumat kemarin. Pada razia kemarin, salah seorang narapidana yaitu Munar alias Endang yang divonis 5 tahun terbukti melakukan pelanggaran, dan oleh pihak BNN Endang atau Munar langsung dibawa untuk diamankan. Setelah menerima rekan-rekannya ditangkap, pihak para narapidana yang lainnya langsung melakukan aksi pembakaran tadi pagi kita. Oke, Iwan, kalau terlihat dari gambar ini asap tebal terlihat membumbung dari lapas Bancai. Bisa Anda gambarkan seberapa parah kerusakan di lapas Bancai saat ini? Ya, kalau dari pandangan mata kebakaran di sekitar lapas Bancai sebagian besar ruangan atau tahanan habis terbakar, begitu juga dengan kantor atau tempat sipil bekerja. Kebakaran ini sekitar kalau digambarkan habis 80%. Ya. Oke, terkait dengan lapas yang terbakar ini bagaimana skenario pengamanannya? Kemudian apakah nanti diamankan ke ruangan khusus para napi ini atau bagaimana, Iwan, dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, saat ini sekitar 2 SSK petugas kepolisian dari Polda Jabar sudah ada di lokasi kebakaran, dan mereka sekarang mengamankan para narapidana yang berada di dalam lapas. Dan narapidana itu sendiri sekarang langsung rencananya akan dibawa ke Polda Jabar. Tapi hingga saat ini kami belum bisa menghubungi salah satu pejabat yang berwenang yang ada di sini, Iqbal. Artinya semua narapidana ini sudah berhasil dilokalisir, ya Iwan, ya. Kemudian adakah petugas yang terluka pada saat terjadi konflik di sana? Ya, Iqbal, saat terjadi aksi pembakaran beberapa petugas keamanan baik dari kepolisian ataupun dari petugas lapas sendiri banyak yang terluka karena para napi sempat melempari para petugas kepolisian yang berusaha masuk ke dalam lapas, sehingga tak lebih dari 10 orang petugas keamanan yang meluka di bagian kepala. Iqbal. Ya, sebagai gambaran, Iwan, ada berapa sebenarnya sekitar jumlah dari para narapidana ini yang berada di lapas Bancai? Ya, hingga saat ini kami belum dapat informasi yang begitu pasti tentang jumlah berapa lapasnya, jumlah narapidana yang ada di lapas Bancai. Tapi dari data yang terhimpun dari tahun kemarin, lapas Bancai ini dihuni sekitar lebih dari 500 orang narapidana, Iqbal. Oke, situasi terkini apakah cukup terkendali? Bisa Anda gambarkan bagaimana ketatnya pengamanan di sana saat ini, Iwan? Ya, saat ini lapas Bancai sudah bisa dikendalikan oleh pihak keamanan, dan orang yang masuk ke dalam lapas juga disterilisasi dan diperiksa dulu oleh petugas keamanan, Iqbal. Oke, ada sekitar berapa petugas keamanan yang diterjunkan ke lapas Bancai saat ini? Ya, seperti saya sebutkan tadi Pak, sekitar 2 SK atau sekitar 200
polisi dari Polda Jabar dan Polrestabes Bandung telah diterjunkan ke lokasi lapas Bancai untuk mengamankan kerusuhan yang terjadi di lapas ini. Oke, bagaimana dengan api sendiri? Apakah sudah berhasil dipadamkan? Karena terlihat beberapa mobil pemadam masih bersiaga, Iwan. Ya, pihak pemadam, pihak suku dinas kebakaran Kota Bandung telah mengerahkan lebih dari 10 unit pemadam kebakaran. Dan memang api saat ini masih belum bisa dekat 100% karena ada beberapa kepulan di beberapa sudut di dalam lapas ini. Ya, ada informasi bahwa nanti salah satu menteri begitu, mungkin Menkumham, informasi yang kami dapatkan akan menuju ke lokasi terbakarnya lapas Bancai. Apakah sudah terlihat hadir? Kan pandangan saya saat ini belum terlihat Menkumham atau menteri lainnya yang berada di lokasi ini, Iqbal. Oke, kemudian apakah ada pejabat berwenang yang akan memberikan keterangan pers nanti, informasi yang Anda dapatkan di kalangan media di sana? Ya, saat ini kita sedang berusaha menghubungi pihak Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat. Tapi beberapa kali kita hubungi teleponnya, dia tidak merespon, Iqbal. Oke, bagaimana situasi di sekitar lapas Bancai sendiri? Apakah ada pengalihan arus atau warga dihalau untuk tidak mendekat, Iwan? Kebetulan posisi lapas Bancai itu berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, dan untuk masuk ke dalam lapas Bancai itu sekitar 500 meter. Jadi tidak ada pengalihan arus atau jalan seperti biasanya. Sementara warga yang akan masuk ke kompleks lapas tidak diperbolehkan karena akan mengganggu proses pemadaman dan pengamanan oleh petugas keamanan sendiri, Iqbal. Baik, Iwan Gumilar, kontributor Metro TV melaporkan langsung terkait dengan kronologis terbakarnya lapas narkotika Bancai Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Tinggi. Motor yang dikendarai korban Endi Marsa Arta Meswara, 38 tahun, terperosok ke selokan setelah sebelumnya menabrak trotoar dan halte bus. Sedangkan wanita yang diboncengnya, Wulansari Julianti, 41 tahun, mengalami luka patah tulang pada bagian kaki. Saat ini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Kronologinya kan dari jalur busway masuk. Dari sini dia buang, nih ada bekas seretan bannya kan mungkin udah menghindar, nabrak tiang langsung. Yang satu korban masih hidup, yang perempuan, yang satunya langsung meninggal di tempat. Seorang warga Kabupaten Magelang mendatangi Mapolsek Magelang Tengah melaporkan aksi penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di kawasan pusat pertokoan di Kota Magelang Sabtu malam lalu. Hingga saat ini ada 2 korban yang telah melaporkan dan kemungkinan laporan akan bertambah. Immanuela Indaworo, 17 tahun, warga desa Mungkidan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jumat siang, melapor ke Mapolsek Magelang Tengah karena menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal. Woro terkena tembakan saat akan menyeberang jalan menuju sebuah toko di Jalan Pemuda. Tiba-tiba ia merasa sakit di bagian kaki kiri dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut informasi warga, sudah ada 6 orang yang menjadi korban penembakan. Kasubag Humas Polres Magelang Kota AKP Esti Wardiani membenarkan adanya aksi penembakan misterius tersebut. Namun baru ada 2 korban yang melaporkan diri. Hingga kini pihak kepolisian masih memburu pelaku penembakan. Pemirsa, polisi mendalami motif kejahatan penembakan misterius di Magelang, Jawa Tengah yang menyerang sejumlah korban dari kalangan wanita. Sejauh ini sudah ada 5 saksi yang diperiksa. Rekan kami Nizar Karit akan melaporkan perkembangannya terkini dari Yogyakarta. Nizar, apa saja bukti yang ditemukan dari keterangan saksi? Zilvia, bukti yang ditemukan dari keterangan saksi adalah kronologi kejadian peristiwa atau penembakan yang terjadi hari sore kemarin dan beberapa hari sebelumnya. Memang korban dan saksi tidak menjelaskan secara spesifik apakah pelaku berada di ketinggian atau berada di sudut-sudut kota yang pada sore hari memang menjadi salah satu keramaian di titik Kota Magelang. Kawasan Jalan Pemuda
atau yang masyarakat lazim menyebutnya sebagai kawasan pertokoan pecinan, di sore hari memang menjadi titik keramaian. Banyak sekali warga yang hilir mudik di sana, dan peristiwa ini menimbulkan efek trauma yang berat bagi warga, terutama bagi pekerja perempuan yang memang pada sore hari mereka harus melewati titik tersebut. Polisi sudah memeriksa 5 saksi dan sedikitnya sudah ada 6 korban wanita yang menjadi korban luka tembak. Memang tidak disebutkan apakah pelaku menggunakan senjata jenis airsoft gun, namun hasil penyelidikan sementara yang berdasarkan dari hasil visum korban yang melapor kemarin, polisi menduga pelaku menggunakan senjata angin atau senapan angin. Saat ini masih perkembangan penyelidikan terus dilakukan, dan peristiwa ini mengundang reaksi dari Wali Kota Magelang yang berencana akan memasang beberapa CCTV di sudut Kota Magelang. Namun, rencana ini masih terkendala dengan anggaran yang harus dibawa ke DPRD. Berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Wali Kota Magelang. 2, 1, kota harus kita rekam semua. Tapi biayanya kan harus. Jakarta selalu jalan, kemudian kita ada 111 dari Bandung. Fasilitas tidak hanya di sini, besok di depan RSU. Sekarang kendalanya. Baik, bersiap-siap 111. Zilvia, demikian laporan dari Yogyakarta. Kembali ke Anda di studio. Nizar Keri, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, lapas narkotika kelas 2A Bancai Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat rusuh hingga bangunan terbakar. Hingga belum diketahui pasti penyebab kerusuhan, dan kita akan lihat dalam video dan foto yang diunggah di sosial media, terlihat bangunan lapas narkotika Bancai ini terbakar. Dugaan sementara kerusuhan bermula dari adanya razia narkotika. Napi di dalam lapas disebut tidak terima dengan adanya razia ini. Kepala Humas di Jenpas Akbar Hadi mengatakan info sementara karena ada razia yang dilakukan oleh Kanwil dan BNN. Aksi pembakaran ini terjadi di beberapa titik lapas. Saat ini petugas gabungan sudah bersiaga untuk mengamankan lokasi agar tidak terjadi kembali kerusuhan. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jelang Pilkada DKI, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais berharap muncul pemimpin yang bijaksana dan tidak arogan. Amin Rais menilai Basuki Cahayapurnama tidak pantas memimpin Jakarta karena sangat arogan. Ditemui saat menghadiri pengukuhan dan sertijab pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Temanggung, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais mengatakan sikap kepemimpinan Basuki Cahayapurnama kerap memicu kontroversi dan menantang beberapa lembaga negara. Dengan sikap itu, maka Ahok dinilai sangat arogan, tidak pantas menjadi seorang pemimpin Jakarta. Amin berharap pada Pilkada DKI muncul sosok pemimpin yang tidak arogan dan mengayomi masyarakat, karena setiap kebijakan yang diambil menentukan nasib masyarakat Jakarta. Amin mengaku menyerahkan kepada DPP PAN terkait nama calon gubernur yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta mendatang. Itu satu sama lain menjadi orang Jogja betul-betul merasa tergerakkan, ya. Bagaimana mungkin seorang gubernur di DKI itu demikian arogan, demikian meremehkan semua lembaga negara, menantang-nantang, dan seolah-olah dia jadi dewa. Menurut saya itu dihentikan, ya. Kalau seperti ini nggak dihentikan, ini akan jadi presiden bahwa politisi bisa ngomong kotor, bisa mengumpat, bisa menghujat dan lain-lain, ya. Tidak layak jadi gubernur omongannya kotor, ya. Pengusaha Anda kembali di Top News, pemirsa. Revisi Undang-Undang Pilkada disinyalir mengandung muatan untuk mempersulit calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen, termasuk melalui peningkatan syarat dukungan calon independen. Meski demikian, anggota Komisi 2 DPR RI Arteria Dahlan membantah revisi Undang-Undang Pilkada untuk mempersulit calon independen. Para calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan atau independen nampaknya harus mulai waspada dengan persyaratan yang semakin menyulitkan. Komisi 2 DPR mengisyaratkan adanya revisi Undang-Undang Pilkada dengan sejumlah poin yang mempersulit calon independen. Dari syarat dukungan bermaterai sampai syarat dukungan yang diwacanakan naik menjadi 10% dari daftar pemilih tetap atau DPT. Meski demikian, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan membantah
revisi Undang-Undang Pilkada untuk mempersulit calon independen. Arteria berdalih revisi undang-undang untuk memperbaiki. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV di Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar. Iwan, selamat pagi. Bagaimana sebenarnya kronologis peristiwa hingga akhirnya terbakarnya lapas Bancai ini? Ya, Iqbal, kebakaran di lapas Bancai, khusus narkoba Bancai ini terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi. Api menyala di sekitar kantor atau tempat petugas lapas Bancai. Kebakaran ini diduga diawali karena ada sweeping atau razia yang dilakukan oleh BNN dan petugas lapas Bancai pada hari Jumat kemarin. Pada razia kemarin, salah seorang narapidana yaitu Munar alias Endang yang divonis 5 tahun terbukti melakukan pelanggaran. Dan oleh pihak BNN, Endang atau Munar langsung dibawa untuk diamankan. Setelah menerima rekan-rekannya ditangkap, pihak para narapidana yang lainnya langsung melakukan aksi pembakaran tadi pagi kita. Oke, Iwan, kalau terlihat dari gambar ini asap tebal terlihat membumbung dari lapas Bancai. Bisa Anda gambarkan seberapa parah kerusakan di lapas Bancai saat ini? Ya, kalau dari pandangan mata kebakaran di sekitar lapas Bancai sebagian besar ruangan atau tahanan habis terbakar, begitu juga dengan kantor atau tempat sipil bekerja. Kebakaran ini sekitar kalau digambarkan habis 80%. Oke, terkait dengan lapas yang terbakar ini bagaimana skenario pengamanannya? Kemudian apakah nanti diamankan ke ruangan khusus para napi ini atau bagaimana, Iwan, dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, saat ini sekitar 2 SSK petugas kepolisian dari Polda Jabar sudah ada di lokasi kebakaran dan mereka sekarang mengamankan para narapidana yang berada di dalam lapas. Dan narapidana itu sendiri sekarang langsung rencananya akan dibawa ke Polda Jabar. Tapi hingga saat ini kami belum bisa menghubungi salah satu pejabat yang berwenang yang ada di sini, Iqbal. Artinya semua narapidana ini sudah berhasil dilokalisir, ya, Iwan, ya. Kemudian adakah petugas yang terluka pada saat terjadi konflik di sana? Ya, Iqbal, saat terjadi aksi pembakaran beberapa petugas keamanan baik dari kepolisian ataupun dari petugas lapas sendiri banyak yang terluka karena para napi sempat melempari para petugas kepolisian yang berusaha memasuk ke dalam lapas sehingga sistem pilkada sehingga benar-benar terpilih kepala daerah yang berkualitas. Jadi jangan lihatnya kita mengamputasi 10%, ya, jangan lihatnya di DKI yang jumlahnya besar. Di banyak tempat yang DPT-nya cuma 26.000, 30.000, itu cuma 3.000. Di wilayah-wilayah sana yang tingkat kesukuannya tinggi, primordialismenya tinggi, mencapai angka-angka segitu begitu mudahnya. Jadi harusnya kita terbalik gitu, ya. Yang kita tuju DPT dicarinya ke satu tempat, padahal kita punya 560 kabupaten kota provinsi. Teman Ahok mengkritisi wacana peringatan syarat 10% dari daftar pemilih tetap untuk calon independen. Peningkatan syarat dari 7,5% menjadi 10% ini dianggap menyulitkan para calon independen sehingga bisa menghambat semangat demokrasi. Juru bicara teman Ahok, Amalia, menyayangkan berkembangnya wacana untuk menaikkan syarat calon independen dari 7,5% menjadi 10% dari total daftar pemilih tetap. Syarat 10% dianggap sangat memberatkan bagi calon independen. Meski teman Ahok optimistis mendapatkan 10% KTP dukungan, namun syarat ini akan sangat memberatkan para calon independen di daerah lain. Teman Ahok sendiri saat ini telah berhasil mengumpulkan sekitar 650.000 KTP dukungan untuk pasangan Ahok Heru. Jika mengacu pada syarat 7,5%, maka jumlah ini sudah melampaui persyaratan. Namun jika syarat dinaikkan menjadi 10%, maka masih kurang. Jumlah pemilih tetap pada Pilkada DKI 2017 belum dipastikan, namun mengacu pada jumlah DPT pada tahun 2014 lalu, yakni 7.096.168 pemilih. Jika syarat dukungan dinaikkan menjadi 10%, maka calon independen minimal harus berhasil mengumpulkan KTP dukungan sekitar 710.000 KTP.
Menurut kami terkait dengan syarat yang akan dinaikkan ini tentu sangat menyulitkan untuk tim di calon independen ya, terutama kalau misalnya tim itu kan sifatnya relawan dan inisiatif seperti itu. Seperti di teman Ahok, kita kan juga tidak ada koordinasi dengan Pak Ahok langsung ya. Jadi semuanya benar-benar dari inisiatif masyarakat dan kita menggalang dukungan juga secara mandiri seperti itu. Apalagi kalau dengan teman Ahok ini kan kita organisasi yang semuanya penggeraknya itu dibiayai dengan penjualan merchandise. Kalau misalnya dinaikkan menjadi 10%, maka akan menjadi kos biaya politiknya juga akan lebih besar dibanding yang kemarin. Kecelakaan tunggal melibatkan motor besar yang terjadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Korban diduga kehilangan kendali setelah melajukan motornya dengan kecepatan